Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kelompok 2. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada ya. Ketemu lagi dengan kita dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita lagi-lagi membahas topik-topik yang menarik nih ya. Yaitu ringkasan dari materi yang sudah kita dapat selama mengikuti agenda 1 Latsar batch 3 dari CPNSPU. Ada 4 materi yang disampaikan oleh Pak Bima Indra Nur Cahya, SAPMT dari BPSDM. Beliau sudah menyampaikan materi tersebut dengan komprehensif dan sangat kompeten ya. Lalu ada 4 pembahasan yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama ada wawasan kebangsaan dan bela negara. Nanti materi ini dibawakan oleh Mas Yusuf dan Mbak Mutiara. Lalu materi kedua ada analisis isu kontemporer. Nanti dibahas sama Mas Rafif dan Mas Raffi. Untuk algoritma kebangsaan atau di judul materinya sikap perilaku oleh Mbak Nabila Ika. Lalu selanjutnya materi keempat yang baru saja dibahas hari ini tadi pagi, yaitu teknis analisis isu oleh Mas Rizky. Baik, kalau begitu sebagai pembuka dari podcast ini, mari kita lanjut ke materi utama yang disampaikan oleh Mas Yusuf terlebih dahulu. Silakan Mas Yusuf untuk menyampaikan materi terkait wawasan kebangsaan. Silakan. Oke, makasih Mas Irsan. Jadi untuk review yang agenda kita hari pertama itu, kita membahas materi yang sangat dasar sekali ya untuk bekal kita sebagai CPNS, yaitu wawasan kebangsaan. Ada dua video pembuka, yaitu terkait protes masyarakat terkait isu penambangan di Raja Ampat yang mengancam kehidupan masyarakat lokal dari aspek ekonomi, sosial, bahkan keamanan dan keselamatan lingkungan. Kemudian ada video terkait siswa sekolah menengah yang tidak bisa berhitung matematika dasar. Sangat menyedihkan ya jika hal tersebut benar-benar terjadi, bukan sekadar konten medsos belaka. Dari video tersebut timbul rasa resah dan peduli kita terhadap isu bangsa ini, yang diharapkan juga menggugah kita untuk bertindak membantu mengatasinya. Wawasan kebangsaan kita perlukan agar sebagai insan PU, kita mengenal lebih jauh dan lebih dalam mengenai bangsa kita ini. Apa masalahnya, apa kebutuhannya, sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan dalam koridor kebangsaan yang jelas. Pengetahuan wawasan kebangsaan terkait sejarah, permasalahan bangsa, dan sebagainya akan menimbulkan semangat atau motivasi kita untuk nantinya beraksi atau juga berkontribusi sesuai tugas dan kemampuan kita sebagai warga negara maupun ASN. Lalu ada pembahasan lain, yaitu kenapa ada negara besar yang bubar atau pecah. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya konflik-konflik internal seperti ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang menyebabkan masyarakatnya tidak bersatu lagi. Jika Indonesia tidak mengatasi masalah-masalah seperti itu, kemungkinan terburuknya hal tersebut juga bisa terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan penting untuk dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, disebutkan pula bahwa masalah pembangunan banyak menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan geopolitik, anti Pancasila, kemiskinan, kesenjangan, juga pemahaman wawasan Nusantara yang kurang dan lain-lain. Oleh karena itu, negara kita yang memiliki potensi alam besar ini harus disertai dengan akhlak SDM-nya. Kualitas SDM di aspek intelijensi, emosional, spiritual juga harus diperbaiki agar bisa menuju ketahanan nasional yang tinggi. Jadi, menurut saya, wawasan kebangsaan ini adalah salah satu pengetahuan dalam menunjang SDM Indonesia, termasuk ASN, untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang ada di masa kini dan juga masa depan. Sekian, Mas Irsan. Cep, Mas Yusuf terima pertama ya. Itu wawasan kebangsaan yang sama-sama kita sudah saksikan di pemaparan materi dari pertama itu kita disebutkan
ada dua video ya yang cukup menarik kalau dibahas. Yang pertama itu isu penambangan di Raja Ampat yang mana kita semua tahu itu adalah uh, suatu wisata alam yang sudah terkenal ya di mancanegara ya. Lalu ada isu terkait pendidikan siswa yang saya rasa di umurnya kurang perform gitu terkait hitung-hitungan matematika dasar. Jadi yang bisa kita tarik dari dua topik tersebut adalah kualitas SDM ya. Kualitas SDM yang baik itu akan uh, sangat penting untuk menghadapi tantangan bangsa di masa kini atau masa depan. Baik, untuk selanjutnya Mbak Mutiara akan menyampaikan materi sama nih dengan Mas Yusuf. Kita review dari dua pemateri. Gimana Mbak Mutiara? Siap untuk menyampaikan materinya? Siap Mas Irfan. Oke, langsung Mbak Mutiara. Baik, terima kasih Mas Irfan. Tadi dengan Mas Yusuf kita sudah membahas tentang wawasan kebangsaan ya, dan kalau membahas wawasan kebangsaan ini pastinya nggak akan terlepas dari topik bela negara. Dan kalau mendengar kata bela negara, sebagian orang mungkin langsung terbayangnya dengan angkat senjata atau perang mungkin ya. Padahal maknanya bisa jadi jauh lebih luas. Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan setiap warga negara yang dilakukan dengan ikhlas, sadar, penuh tanggung jawab, demi menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Dan dalam melaksanakan bela negara diperlukan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar yang disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi kecintaan kita terhadap negara kita ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan juga bernegara. Kemarin juga sudah kita pelajari bersama ada 5 dasar nilai bela negara yang perlu kita tanamkan. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air. Mulai dari menjaga lingkungan, mencintai produk lokal, hingga bangga pada identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Eh, Contoh nyatanya adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kita bersikap dan bertindak. Kemudian nilai yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kurang lebih sama ya, berani mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau bahkan golongan. Dan nilai yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara itu sendiri, yaitu kesiapan kita secara fisik, mental, dan juga keterampilan untuk bisa mendukung ketahanan nasional dari berbagai ancaman. Bela negara juga relevan untuk kita ya, para CPNS atau para ASN, karena kita adalah pelayan publik. Membela negara bisa diwujudkan melalui kerja kita yang profesional, melayani masyarakat dengan adil tanpa adanya diskriminasi, menolak praktek korupsi, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Jadi, menurut saya, intinya bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tetapi juga soal sikap kita sehari-hari, mulai dari diri kita, mulai dari hal yang kecil, dan dimulai dari sekarang. Dengan begitu, kita bisa memberikan performa atau dharma bakti kita yang terbaik untuk nusa bangsa. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Isma. Oke, baik Mbak Mutiara tadi terkait materi pertama dengan tema wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi Mbak Mutiara ini membahas terkait bela negaranya. Eh, kita sebagai ASN juga berperan dalam proses bela negara ya. Karena bela negara tidak melulu terkait menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan atau dengan mengangkat senjata di medan perang seperti itu. Jadi dengan kita tetap bekerja dengan profesional, melayani rakyat dengan adil tanpa diskriminatif, serta menolak segala bentuk-bentuk korupsi, itu adalah peran bela negara yang bisa kita lakukan sebagai ASN. Seperti itu. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu analisis isu kontemporer. Nah, analisis isu kontemporer ini kita diajarkan untuk dapat menganalisa isu-isu yang berkembang di masyarakat, karena kan dengan perkembangan teknologi sosial media
sangat memudahkan untuk akses informasi. Nah, isu-isu itu kita harus tetap kita tetap harus tenang dan tetap harus menghadapinya dengan strategi yang seperti apa ke depannya. Gitu. Lanjut ke pemaparan dari Mas Rafif sama Mas Raffi ya. Pertama untuk materi ini di Mas Rafif dulu. Mas Rafif silakan. Iya, terima kasih Mas Irsan. Kalau dari saya sendiri ya mengenai hal yang kita pelajari di hari kedua itu tentang analisis isu kontemporer, itu sering banget kita dengar, tapi kadang luput dari perhatian dalam pembelajaran ini. Kita membahas isu kontemporer yang dihadapi bangsa kita dan bagaimana kita sebagai CPNS bisa menyikapinya. Kita belajar bahwa seorang ASN tidak hanya bekerja administratif, tapi juga harus siap menghadapi tantangan zaman. Isu-isu kontemporer itu luas sekali, misalnya korupsi, narkoba, radikalisme, konflik kepentingan, sampai masalah seperti pencurian data, hoax, dan rendahnya literasi digital di masyarakat. Semua itu nyata, dan dampaknya bisa langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga diingatkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman global seperti perubahan iklim, bencana alam, hingga ketegangan geopolitik di kawasan. Tantangan-tantangan ini tidak bisa kita pandang sebelah mata, karena berhubungan langsung dengan kedaulatan dan masa depan bangsa. Nah, disinilah pentingnya kemampuan berpikir kritis bagi ASN. Kita diajarkan teknik menyaring isu, menganalisisnya, lalu merumuskan solusi. Jadi bukan hanya tahu masalahnya, tapi juga bisa menawarkan jalan keluar yang relevan dengan nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, kesadaran berkontribusi, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Pesannya sederhana. Sebagai ASN, kita harus peka terhadap perubahan lingkungan strategis, adaptif, dan berkontribusi nyata. Karena bela negara hari ini tidak selalu dengan senjata api, tapi dengan integritas, pemikiran kritis, dan aksi kecil yang berdampak bagi masyarakat. Itulah sekilas apa yang saya bisa jelaskan mengenai pembelajaran yang sudah kita dapat tentang analisis isu kontemporer. Semoga kita bisa terus belajar, waspada, dan tentu saja siap menjadi pengabdi untuk negeri. Mungkin selanjutnya bisa dilengkapi oleh Mas Raffi. Silakan. Ngelanjutin dari Mas Rafif ya, izin menyampaikan tentang pemahaman saya terkait isu-isu kontemporer yang dihadapi Indonesia. Kita tahu Indonesia saat ini menghadapi berbagai isu yang bersifat strategis dan saling berkaitan. Dari sisi politik contohnya, tantangan utama adalah menjaga kualitas demokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mengatasi praktik korupsi yang mengerus kepercayaan masyarakat. Lalu dalam bidang ekonomi, meski pertumbuhan yang relatif stabil, kesenjangan antar wilayah masih tinggi. Ketahanan pangan dan energi juga perlu diperkuat, terutama karena ketergantungan pada impor masih cukup tinggi. Lalu isu sosial budaya juga tak kalah penting, terutama terkait bonus demografi yang bisa menjadi peluang atau ancaman, tergantung pada kualitas pendidikan kita serta kesehatan generasi muda. Radikalisme dan intoleransi juga menambah kompleksitas persoalan sosial. Dari aspek hukum dan keamanan sendiri, penegakan hukum yang belum konsisten serta meningkatnya ancaman kejahatan cyber menjadi perhatian, di samping dinamika geopolitik kawasan yang menuntut peningkatan ketahanan negara. Selain itu, isu lingkungan dan sumber daya alam menjadi sorotan global, mulai dari perubahan iklim hingga transisi energi menuju keberlanjutan. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi seperti digitalisasi pemerintahan dan AI membuka peluang peningkatan layanan publik, meski masih dihadapkan pada kesenjangan akses dan literasi digital. Sebagai ASN, tugas utama kita adalah melayani masyarakat dengan jujur, adil, dan profesional. Kita harus menjaga integritas serta netralitas agar kepercayaan publik kepada pemerintah tetap terjaga. ASN juga perlu cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan yang jauh lebih baik. Selain itu, kita punya tanggung jawab mendukung pembangunan berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan memegang nilai berakhlak, kita sebagai ASN diharapkan menjadi teladan sekaligus agen perubahan bagi kemajuan Indonesia. Sekian, Mas Irsan. Oke,
Siap Mas Raffi dan Mas Rafif. Dari keduanya ini kita dapat menarik satu kesimpulan yang dipaparkan oleh Mas Raffi dan Mas Raffi, yaitu ASN perlu cepat adaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya pemanfaat teknologi digital ya. Karena dengan teknologi digital yang semakin berkembang, kita dapat mengambil sisi positifnya, yaitu untuk pelayanan menjadi lebih baik. Serta Mas Rafiq juga selalu mengingatkan kita terkait berakhlak ya. Slogan berakhlak ini harus kita tanamkan betul-betul, karena juga selalu nilai-nilainya adalah nilai esensial ya, yang harus dimiliki oleh kita sebagai pelayanan publik. Untuk topik selanjutnya yaitu algoritma kebangsaan. Ini kebetulan eh, dari Mbak Nabila nih yang menyampaikan materinya. Gimana Mbak Nabila? Sudah siap menyampaikan materi terkait algoritma kebangsaan? Siap, Mas. Sudah siap. Oke, Mbak Nabila, langsung silahkan. Baik. Makasih Mas Ihsan atas kesempatannya. Jadi pada hari ketiga ini dibahas mengenai algoritma kebangsaan. Pada kemarin saat dijelaskan itu yang saya tangkap tuh algoritma kebangsaan adalah konten media berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik dan tidak terkesan indoktrinisasi atau memaksa. Kesan kebangsaan ini seperti penguatan kebangsaan, ideologi ketahanan negara, hingga identitas kebangsaan. Kita tuh dihadapkan dengan masalah krisis identitas bangsa di era digital. Nah, kemudian dengan adanya AI ini, yang kita tahu kan banyak sisi positifnya, tapi juga diikuti dengan sisi negatifnya. Dampak-dampaknya akan terus terasa ke kehidupan pribadi dan untuk bangsa kalau kita terus abaikan. Jadi di tengah informasi yang mengikis nilai luhur bangsa kita, diperlukan adanya informasi dan konten-konten yang berisi pesan-pesan kebangsaan yang harus kita pegang terus-menerus. Jadi sebenarnya tugas-tugas dasar kita yang selama ini kita posting itu juga salah satu bentuk kita untuk menyebarkan konten-konten positif mengenai bangsa kita. Tugas-tugas dasar ini menurut saya juga mengangkat isu-isu yang hangat di media sosial seperti kabur aja dulu. Dan dengan kita upload konten tersebut tuh teman-teman yang di luar Kementerian PU sampai komen dan bakal mikir bahwa wah ternyata penting juga ya menerapkan nilai Pancasila Undang-Undang 1945 kalau kita perhatiin sehingga hidup menjadi lebih terarah. Sehingga menurut saya konten-konten media yang berisi nilai luhur ini perlu diperbanyak dari kitanya juga dengan mendorong generasi muda untuk lebih aktif dalam menyebarkan pesan-pesan kebangsaan yang konstruktif dan inspiratif. Menurut saya begitu, Mas Irsan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nabila. Tadi Mbak Nabila sudah menyampaikan materi terkait algoritma kebangsaan ya. Yang saya dapat menarik nih buat saya ini sangat relate ya dengan tugas-tugas yang sudah kita kerjakan ya, itu buat konten seperti ya, konten ini, lalu kita juga membuat poster-poster atau membuat seperti press release mungkin ya, jadi statement kita di masyarakat supaya terlihat bahwa kalau nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai dasar bangsa itu sangat penting untuk ditanamkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena di apa namanya, di belakangan ini lagi rame ya terkait isu-isu kabur aja dulu, terus ada apa, bendera One Piece seperti itu ya. Kalau bukan kita yang menyampaikan konten-konten positif tersebut, siapa lagi? Kayaknya juga harus berperan ya dalam kehidupan berbangsa. Materi terakhir Mas Rizky terkait teknik analisis isu. Nah ini juga penting nih buat kita sampaikan ya. Gimana Mas Rizky? Kopi kah? Ya, terima kasih Mas Irsan. Langsung Mas Rizky. Baik, nah pada hari keempat itu kita belajar tentang materi penyelesaian isu dalam menghadapi berbagai isu di sekitar kita, entah itu di kantor, di rumah, atau bahkan di lingkungan masyarakat. Kemampuan berpikir kritis menjadi keterampilan yang sangat penting agar kita tidak hanya bereaksi secara spontan,
tapi mampu memahami akar masalah dan menemukan solusi yang tepat. Oleh karena itu, kita perlu memahami isu yang akan kita bahas dengan menggunakan tahapan-tahapan penyelesaian isu, seperti identifikasi dan deskripsi, memilah dan memilih, analisis isu, dan alternatif penyelesaian sepertinya dan alternatif penyelesaiannya seperti apa. Yang pertama akan saya bahas adalah identifikasi dan deskripsi isu. Di tahapan ini, kita harus tahu permasalahan yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita perlu memastikan bahwa isu yang diangkat benar-benar relevan dan berdampak signifikan terhadap situasi yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah memilah dan memilih isu. Pada tahapan ini, kita harus tahu isu mana yang menjadi prioritas utama dari beberapa isu yang terjadi. Nah, untuk memilih dan memilah isu tersebut, kita dapat menggunakan teknik APKL yang lebih menonjolkan kualitas atau USG yang menonjolkan prioritas. Teknik APKL sendiri berisi tentang aktual, problematik, kekhayalan, dan kelayakan. Untuk menilai apakah isu yang diangkat benar-benar nyata terjadi, menyangkut kepentingan publik, memiliki permasalahan yang jelas, serta pantas untuk ditindaklanjutin. Sedangkan teknik USG berisi tentang urgensi, seriousness, growth, yaitu untuk menilai tingkat urgensi isu itu, seberapa serius dampak yang ditimbulkan, serta kemungkinan pertumbuhan masalah jika tidak segera ditangani. Kedua teknik ini berupa nilai-nilai dan nantinya akan dijumlahkan sehingga didapatkan prioritas utama isu yang diangkat. Kemudian pada tahap ketiga yaitu analisis isu, yaitu menguraikan masalah secara lebih mendalam. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan pada tahap ini, antara lain yaitu problem tree, yaitu untuk memetakan akar penyebab masalah, inti permasalahan, dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua adalah diagram fishbone, untuk menganalisis faktor-faktor penyebab suatu masalah dari berbagai aspek seperti manusia, metode, mesin, material, lingkungan, dan manajemennya. Kemudian pada tahapan terakhir adalah merumuskan alternatif penyelesaian. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun beberapa opsi, solusi yang realistis, inovatif, dan dapat dilaksanakan. Dalam tahap ini, metode gap analysis dapat digunakan untuk membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, sehingga dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis yang menutup kesenjangan tersebut. Setiap alternatif yang dirumuskan perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga dapat dipilih langkah terbaik yang paling sesuai dengan kondisinya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Tadi Mas Rizky sudah menyampaikan terkait cara kita membreakdown isu yang ada ya, seperti itu ya. Boleh saya ulang dikit, itu ada 4 tahap ya. Yang pertama itu identifikasi dan deskripsi. Lalu yang kedua ada memilah-milih isunya, ada teknik APKL dan USG. Lalu tahap ketiga ini untuk mengurai permasalahan secara lebih dalam ya, dengan teknik problem tree, diagram fishbone, dan diagram fishbone, sorry. Lalu terakhir ada metode gap analysis ya, untuk membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Seperti itu. Jadi keseluruhan materi tersebut penting ya untuk ditanamkan, apalagi kita sebagai ASN muda atau CPNS dan CPNS ini, nilai-nilai tersebut adalah bekal untuk kita berkarir ke depannya. Oke, jadi isu-isu tadi cukup menarik ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyampaikan review ya dari kegiatan kita di agenda pertama ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan dalam kondisi yang sehat dan tetap dapat mengikuti kegiatan latsar ini ya teman-teman ya, sampai selesai nanti, dan mungkin sampai lanjut ke bela negara, mungkin ya kita ketemu di lapangan kayak gitu. Untuk menutup podcast kali ini, kita dadah dulu ya teman-teman. Dadah. Terima kasih teman-teman.
kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.